Selamat berjumpa Ibu Bapak dan Saudara-saudari sekalian dalam rangkaian Pualam saat ini 6 Maret 2021. Kita akan bersama-sama menyimak dan mari kita bernyanyi bersama dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 202, Yesusku Juru Selamatku. Yesusku Juru Selamatku, Tuhanku mukhalisku, tumpuan pengharapanku dan perisai perlindunganku. Tatkala hidupku sendu dan hati gundah pilu, tundanku Yesus ku seru dan jiwaku tenang dan teduh. Setiap langkahku tempuh, ku toleh Tuhanku. Setiap hasratku gelut, ku tanya Tuhanku. Ke dalam kasih penebus ku berserah selalu. Tiada lagi takutku walau hidup penuh seteru. Ibu dan Bapak, saudara dan saudari sekalian, kita bersama-sama menyimak apa yang diungkapkan di dalam Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat 23 sampai dengan 25 yang mengungkapkan demikian. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Demikian bacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan kita. Ibu dan Bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, teks ini berbicara tentang Tuhan Yesus menyucikan bait Allah. Apa yang terjadi dalam peristiwa penyucian itu adalah sebuah peristiwa yang sebenarnya Yesus kehendaki agar bait Allah adalah bait yang kudus, yang tidak boleh di dalamnya orang-orang melakukan tindakan-tindakan yang menghancurkan makna bait Allah itu. Itu sebabnya bait Allah ini perlu kudus. Dan karena dalam kekudusan seperti itu, orang-orang yang datang ke bait Allah pun harus berada dalam kekudusan itu. Nah, itu sebabnya penyucian ini punya hubungan dengan orang-orang yang harus dibebaskan cara berpikirnya, kerangka berpikirnya, supaya mereka melakukan tindakan-tindakan iman. Itu sebabnya di bagian akhir teks ini mengungkapkan sesuatu yang luar biasa. Karena di dalamnya Yesus menghendaki bukan mempercayakan diri kepada orang-orang itu, yaitu khususnya mereka yang berada dalam lingkup bait Allah, para pengelola bait Allah itu, karena mereka disinyalir terindikasi melakukan tindakan-tindakan kecurangan. Misalnya para imam melakukan pajak untuk bait Allah secara semena-mena, sehingga di tengah-tengah kondisi seperti itu ada kebutuhan mereka untuk dibebaskan dari pikiran ini. Dan Tuhan Yesus menghendaki supaya bait Allah itu dibebaskan dari orang-orang yang berpikir hanya untuk dirinya sendiri, terutama para imam yang berpikir tentang pajak bagi bait Allah dan
Banyak di antara mereka yang diduga menurut para penafsir melakukan tindakan dengan cara mengambil keuntungan dari para pedagang itu. Sehingga risikonya ongkos untuk berjualan itu menjadi tinggi, harga menjadi mahal, dan itu berakibat kepada orang-orang, sebagian orang tidak mampu membeli hewan-hewan untuk dikorbankan. Mereka harus rela menyembah atau menyerahkan persembahan itu dengan lebih rendah, padahal kerinduannya besar. Nah, ini yang harus kita perhatikan bersama. Karena itu di dalam rangkaian demikian, kita yang mempercayakan diri kepada Yesus, kita mesti melakukan tindakan-tindakan iman sedemikian, sehingga kita membebaskan diri dari kepentingan-kepentingan diri. Inilah yang kita jalankan sepanjang masa Prapaskah ini, sehingga di dalamnya karya cinta Allah kita wujudkan dan lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Masa Prapaskah akan kita lewati, dan kita bersama-sama terus menjalaninya bersama dengan Kristus yang terus menyertai hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.